Semua yang dilakukan Kaisar Sensiang adalah untuk melindungi hidupnya. Jika bukan karena dua kaisar untuk bergabung, kesempatan untuk bertahan hidup dalam pergolakan ruang dan waktu akan lebih baik. Dia akan menjadi seorang kaisar. Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Dengan pukulan, Kaisar Gajah Dewa dan Yao Yue Kong semua terbang keluar, dan permaisuri itu kusut. Ketika gagak emas dipotong oleh aliran waktu dan ruang yang bergolak, dia ingin bertarung dengan iblis Yue Kong, tetapi ditangkap oleh permaisuri. Kamu ingin anakmu melompat turun dan menemanimu juga. Seluruh permaisuri gemetar, dan dia tiba-tiba mengangkat kepalanya. Gejolak waktu dan ruang membuat penglihatannya kabur, dan benang sutra ruang dan waktu seperti kabut, membuatnya tidak jelas. Namun, dia tahu bahwa Fan Star, yang memimpin sekelompok kaisar untuk membunuh kembali pada saat ini, berdiri di posisi lubang cacing yang rusak, matanya pecah-pecah. Ibu Ratu. Tanda seru. Tanda seru. Suara kaisar bagaikan debu dalam aliran ruang dan waktu yang bergolak, belum lagi raungan Fan Wanxing, yang seakan-akan merupakan perbudakan ibu dan anak, menyebabkan hati permaisuri bergetar dan menekan niat membunuh. Melarikan diri. Dute terlibat dalam turbulensi ruang dan waktu, dan dia ditampar. Setelah Kaisar Sensiang mengatakan ini, dia sudah berjuang dalam ruang dan waktu yang bergolak. Dia telah memutuskan bahwa jika permaisuri masih bertarung dan membunuh Yao Yue Kong, dia tidak peduli. Jangan kejar. Qin Yichen melompat turun hanya untuk mencegah Demon Yue dari kematian. Jika dia bisa mengembalikan permaisuri sekali, dia akan menemukan kesempatan kedua. Tapi Demon Yue Kong tidak bisa hidup kembali. Terlebih lagi, pergolakan ruang dan waktu mungkin tidak dapat membunuh permaisuri, tetapi itu hanya bisa menyelamatkan nyawanya. Bahkan jika kaisar tersapu oleh kekuatan di luar langit oleh ruang dan waktu yang bergolak, dan jatuh ke tangan suku Kunpeng, suku Kaisar Ke, suku Wujin, dan bahkan alam semesta kuno, mereka tidak akan bertahan. Tidak ada yang akan mengira bahwa pertempuran ini akan sangat mendebarkan. Tidak ada yang akan mengira bahwa pertempuran ini akan menjadi hasil seperti itu. Di bawah upaya bersama permaisuri dan Kaisar Sensiang, Qi menahan martabat kaisar, prestise kaisar ditahan, dan 5 organ internal dilindungi. Dalam pergolakan ruang dan waktu, ibarat terjebak gelombang tsunami, daripada berjuang mati-matian, lebih baik berbaring dan berguling-guling di atas ombak. Dengan melindungi tubuh kaisar, peluang bertahan hidup akan lebih besar. Yao Yue Kong juga menggunakan kekuatan countershock untuk melindungi tubuh kaisar dengan prestise kekaisarannya. Namun, luka tulang dapat dilihat di bagian perut yang terus-menerus bocor, membuat tulang kaisar gemetar tanpa sadar. Pergilah. Kaisar Sensiang melirik Demon Yue Kong pada saat ini. Mereka tidak lebih dari 100 meter jauhnya. Tetapi dalam aliran waktu dan ruang yang bergolak, mereka sepertinya jauh dari ujung dunia. Kami benar-benar akan terperangkap di Taman Iblis Kuno dan tidak bisa hidup. Mereka juga tidak bisa hidup. Bukankah itu lebih baik dari keberuntungan? Karena identitasnya dan kaisar, kecuali mereka benar-benar jatuh ke dalam klan Kaisar Ke. Klan kaisar yang jatuh ke rumput di dinding tidak akan berani memanfaatkan api untuk merampok mereka, dan bahkan harus menghormati. Dan jangan lupa, Guru Yuan Tiandi adalah seorang master. Bahkan jika Anda benar-benar bertemu dengan Raja Dewa, Anda harus menjual sedikit wajah mereka. Setidaknya membiarkan mereka mati bukanlah masalah. Tapi bagaimana dengan Yao Yue Kong? Terutama Hua Dao Rou. Tidak ada Raja Dewa yang akan melepaskan keturunan naga sejati. Terlebih lagi, berdasarkan cedera Yao Yue Kong saat ini, Kaisar Sensiang dapat yakin bahwa kecuali Kaisar Haoi meninggalkan sarana di sini, dia pasti akan mati. Lain-lain kecil. Bawa kekacauan ke Yin kami. Ada semacam dirimu yang membiarkan kekacauan mengejar. Yao Yue Kong menderita lagi, dan Qin Yichen, yang terperangkap di lengan bajunya, sama tidak nyamannya. Fakta bahwa Yao Yue Kong dapat memisahkan Kaisar Wei untuk melindungi mereka tidak berarti bahwa mereka bersembunyi di balik lengan baju mereka dan tidak akan ditelan oleh pergolakan ruang dan waktu. Bahkan serangkaian hujan deras mengalir ke lengan Demon Yue Kong, membuat Qin Yichen seperti lilin yang tertiup angin. Bahkan Yao Yu telah menghabiskan prestise dalam pertempuran udara hingga saat ini, dan dia tidak dapat menahannya lagi. Dia hanya bisa membiarkan ruang dan waktu yang bergolak menggoyangnya. Pada saat yang sama, di lubang cacing. Yang mulia, hati-hati. Fan Star berdiri lama di sana, dan dengan kekuatannya, dia bisa terlibat dalam pergolakan ruang dan waktu kapan saja. Terlebih lagi, chaos tidak akan berhenti hanya karena Qin Yichen jatuh ke dalam aliran ruang dan waktu yang bergolak. Fan Star mengepalkan tinjunya dengan erat, tetapi hanya bisa diseret kembali oleh Xiao Yuan Kue. Yang mulia, jangan khawatir, Permaisuri Hongfu Kitian, kecuali kekacauan di dunia ini, bagaimana Permaisuri bisa dalam bahaya? Yang mulia, sekarang waktunya untuk mencari wilayah bintang utama sekarang. Selama anti pencuri tersapu kembali oleh turbulensi ruang dan waktu, ia akan terbunuh. Kekuatan besar para kaisar tidak lupa memuji saat ini, dan tidak dapat dikatakan bahwa mereka semua berbohong. Bagaimanapun,
Kombinasi Kaisar Gajah Dewa dan Permaisuri, ditambah dengan kekuatan Istana Surgawi, pasti akan memiliki peluang lebih besar untuk bertahan hidup daripada Demon Yuekong. Bahkan dapat dikatakan bahwa Permaisuri akan terluka parah dan akan sengsara. Tetapi selama tidak ditarik ke Istana Iblis Kuno dan Raja Ilahi yang merupakan musuh leluhur hitam, akan sangat sulit untuk mati. Ambil 10.000 langkah lagi dan katakan, bagaimana jika Permaisuri sudah mati? Selama Yuan Tiandi masih hidup, maka Brahma Wansing akan tetap menjadi putra Tiandi. Tapi anti pencuri itu berbeda. Baru saja, Niang Niang dan Kaisar Sensiang bergabung. Jika Chaos tidak menekan, tidak ada masalah untuk membunuh Yao Yuekong. Dengan keadaannya saat ini, bahkan turbulensi ruang dan waktu mungkin tidak dapat menahan masa lalu. Terlebih lagi, jika Kaisar tertangkap di depan Istana Iblis Kuno atau Raja Dewa lainnya, konsekuensi dari Permaisuri tidak dapat diprediksi. Tetapi nasib Iblis Yuekong hanya akan lebih buruk. Saya berharap begitu. Fan Star menggertakkan giginya dengan getir. Meskipun dia tahu bahwa kekuatan tidak membual tentang hal itu begitu saja, dia hanya ingin bersatu kembali dengan ibunya secepat mungkin. Gemuruh. Dalam pergolakan ruang dan waktu, 7 lubang Yao Yuekong berdarah. Kali ini apakah dia benar-benar akan mati? Gejolak ruang dan waktu tidak mengetahui berapa lama waktu yang dibutuhkannya untuk keluar dari turbulensi tersebut, dan kemudian mendukungnya. Dia pasti akan mati. Tuan Muda Yuekong, ayahku juga memberiku kekuatan penyelamat. Biarkan aku keluar. Putri Wenqing berteriak, tetapi Yao Yuekong hanya tersenyum, bahkan dengan senyum mengejek di wajahnya. Ayahmu. Ayahmu hanyalah ayah di mulutmu. Sebenarnya dia hanyalah kaisar. Ke Tiangxuan juga gemetar dan mengirimkan suaranya. Nona Daoro, dapatkah segel daun naga putih Anda mengizinkan Permaisuri Huaxu turun? Tidak, Anda tidak perlu mengorbankan Anda. Hanya sedikit kekuatan dari Permaisuri. Hanya Qin Yichen yang tetap diam. Apa yang bisa dia lakukan adalah menyumbangkan waktu dan kekuatan ruangnya untuk Yao Yuekong. Dalam pergolakan waktu dan ruang, semuanya menjadi sangat membingungkan. Qin Yichen bahkan melihat bentuk aneh yang tak terhitung jumlahnya. Misalnya, mayat yang tidak bisa dijelaskan. Qin Yichen ingat melihat di Dongman. Tampaknya makhluk yang secara kolektif disebut dinosaurus. Dia melihat letusan gunung berapi, mengubah dinosaurus menjadi abu, dan dinosaurus bersayap tidak bisa terbang keluar dari abu langit. Qin Yichen bahkan melihat lembaran besi berkarat. Lembaran besi itu seperti kotak, tetapi dengan 4 gulungan. Qin Yichen bahkan melihat sebuah kapal perang berlari kencang di langit berbintang. Tampaknya penyempurnaan telah dikembangkan secara ekstrim. Dan itu mampu menyerapnya. Kekuatan bintang akan memadatkan meriam bintang yang bisa mencapai ribuan kaki menjadi seberkas cahaya yang menghancurkan langit dan bumi. Li Xinghe mencabik-cabik, dalam ruang dan waktu yang bergolak. Mempesona. Tetapi Qin Yichen dan yang lainnya tidak termasuk di sini. Mereka pasti akan ditolak dan dihancurkan oleh ruang dan waktu yang kacau.